Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Teknik Manajemen Non Formal, dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Saya Siti Marfuah. Ini anggota kelompok saya. Kami di sini akan membahas tentang teknik pengelolaan lembaga pendidikan non formal. A. Pengertian pendidikan non formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Sedangkan menurut Marzuki 2012, pendidikan non formal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, namun tetap direncanakan dengan matang dan berorientasi pada pelayanan peserta didik dan pembelajaran yang khusus untuk menangani hal tertentu yang bertujuan agar peserta didik atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita sosial guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. B. Tujuan pendidikan non formal. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lain. C. Manfaat pendidikan non formal. 1. Kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. 2. Mampu menghadapi tantangan hidup. 3. Kemampuan membina keluarga sejahtera. 4. Kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban. 5. Kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 6. Kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Poin selanjutnya yaitu D. Jenis-jenis pendidikan non formal. Yang pertama yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, atau dengan singkatan yaitu BP-PLSP. Adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Yang kedua yaitu Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau disingkat dengan BPKB. Adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi di bidang pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, Sanggar Kegiatan Belajar atau disingkat dengan SKB adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Kota di bidang pendidikan luar sekolah. Yang keempat, ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat dengan PKBM. Adalah suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolanya itu menggunakan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada Lembaga Pendidikan Non Formal sejenis. Adapun contoh pendidikan non formal dalam poin E yaitu yang pertama ada Taman Kanak-kanak atau TK, ada Raudatul Atfal atau RA, Taman Pendidikan Al-Quran, Kelompok Bermain atau KB, Taman Bermain Anak atau TBA, Lembaga Kursus, Sanggar, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan yang terakhir ada Majelis Taklim. Poin selanjutnya yaitu fungsi pendidikan non formal. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan juga keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan juga kepribadian fungsional. Pendidikan formal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan-pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Konsep pendidikan non-formal.
Philips Kum dan Manzur A. dalam bukunya The World Crisis in Education mengungkapkan pendidikan itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis, yakni pendidikan formal atau PF, pendidikan non-formal PNF, dan pendidikan informal PIF. Khusus untuk PNF, KUMS mengartikannya sebagai sebuah kegiatan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, apakah dilakukan secara terpisah atau bagian terpenting dari kegiatan yang lebih luas, dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. H. Perbedaan pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. I. Pentingnya peran pendidikan non-formal. Peranan penting pendidikan pada lingkungan ketiga yang dikenal dengan lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia menjadi bagian dari berbagai golongan dalam masyarakat, baik dengan sendirinya maupun dengan sengaja. Manusia dengan sendirinya adalah bagian dari keluarga, kota, negara, dan kelompok agama.